Hai, shalom anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Nah, senang sekali ya hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam video rekaman ini. Nah, anak-anak, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau beribadah dulu ya sebelum anak-anak belajar. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Buka tangan, tutup mata, Ibu Mayu akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami bisa bangun dan kami bisa beraktivitas, bisa belajar. Tuhan, sebelum kami belajar, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa dengar-dengaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat ini siapa? Tadi sudah disebutkan ya. Hari ini anak-anak akan bernyanyi dengan Ibu Mayu dan Ibu Mayu ditemani dengan Ibu. Halo anak-anak, saya Ibu Natali. Dengan Ibu Natali dan Ibu Nindi ya. Hari ini kita akan memimpin anak-anak untuk memuji Tuhan. Anak-anak tahu lagu Tuh Yesus cinta semua anak. Tahu ya? Kita belajar bersama-sama ya. Yuk kita nyanyi. Kalau gitu selamat firman Tuhan. Silakan Ibu Natali dan Ibu Nindi kembali ke tempatnya. Hai anak-anak, dimanapun anak-anak berada, selamat pagi. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama dengan Ibu Elmi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bayu ya. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan bahwa Yesus cinta semua anak di dunia dan dalam Yesus kita bersaudara. Jadi tidak ada perbedaan. Tuhan Yesus sayang semua anak, baik yang kulit hitam, kulit putih, ada yang sawo matang, semua Tuhan Yesus sayang. Nah, anak-anak hari ini kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan sebelum anak-anak belajar untuk pelajaran berikutnya. Nah, anak-anak hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang menghargai teman. Wow, oh Ibu Elmi, apa itu menghargai teman? Aku nggak tahu Ibu Elmi. Nah, anak-anak, Ibu Elmi mau kasih tahu bagaimana caranya kita menghargai teman dan apa itu menghargai teman. Nah, anak-anak, sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Nah, di dalam Alkitab, di dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8, firman Tuhan begini. Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik. Nah, sekali lagi, Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik. Dan yang Tuhan mau dari kita adalah supaya kita berlaku adil, selalu mengasihi orang lain dan rendah hati, dan kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang menghargai teman-teman. Pada suatu hari ada dua orang anak, mereka ini adalah teman, sahabat yang sangat dekat. Nama kedua anak ini adalah Karen
Sinta. Pada suatu ketika mereka sedang bermain sangat senang dan begitu asik. Mereka saling mengasihi. Nah, pada suatu ketika mereka mengambil buku gambar, pensil, kemudian krayon. Ternyata mereka mau ngapain kalau ambil alat-alat demikian, mau ngapain ya kira-kira ya. Nah, anak-anak, ternyata Karen dan Sinta berencana untuk menggambar sesuatu yang indah. Mereka berencana untuk menggambar pemandangan yang indah. Kemudian mereka bersama-sama menggambar tanpa harus bertengkar. Ketika Sinta lupa membawa krayon, si Karen dengan sukacita berbagi krayon kepada Sinta. Begitu juga ketika Sinta butuh sesuatu, Karen juga selalu setia membantu dengan sukacita dan tidak marah-marah karena mereka teman atau sahabat. Nah, kadang-kadang mereka juga tertawa bersama, mereka bercerita dengan senang. Jadi tidak pernah mereka marah-marahan begitu anak-anaknya. Jadi kalau punya teman jangan marah-marah, boleh pukul-pukul nggak ya kira-kira ya? Boleh nggak sih? Enggak ya. Jadi kalau punya teman, kalau temanmu butuh sesuatu, kamu berikan dengan sukacita. Kalau temanmu ada yang menjengkelkan, kamu jangan marah-marah karena ingat kamu adalah teman atau sahabat. Nah, anak-anak, ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk teman-temanmu, untuk sahabat-sahabatmu. Apa saja yang dapat kamu lakukan? Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak sekalian juga untuk mengasihi teman-teman dan ramah kepada teman-temanmu. Jangan marah-marah, tapi harus mengasihi dan ramah. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan untuk dapat bersikap baik kepada teman-teman kita, yaitu mendengarkan teman-temanmu ketika mereka sedang berbicara. Nah, jadi ketika temanmu menyampaikan sesuatu kepada kamu harus belajar mendengarkan sehingga dia senang kok ada yang mendengarkan ketika aku berbicara. Demikian ya teman-teman. Kemudian ketika teman-teman kalian sedang sedih, jangan ditertawakan, tapi dihibur begitu ya. Jadi dihibur sehingga dia merasa terhibur, kemudian dia tidak lagi sedih dan dia menjadi sukacita dan senang, dan kalian bisa bermain bersama-sama. Oke, jangan buat tambah sedih, jadi dihibur, jadi diajak bermain bersama, sesuatu yang menyenangkan dan sukacita. Nah, anak-anak, kemudian kita juga dapat berlaku adil. Adil seperti apa ya, Ibu Elmina? Begini, jadi kalau kamu punya makanan dan ada temanmu yang tidak punya makanan, kamu coba berbagi sedikit makananmu kepada temanmu. Jadi biar adil. Adil dalam arti kata sama-sama punya makanan. Jadi nggak ada yang aduh aku lapar gitu, nggak ada ya. Tapi sama-sama kenyang dan sukacita. Jadi kalau kamu punya makanan lebih, berbagi kepada temanmu yang tidak punya makanan ya anak-anak. Jadi itulah indahnya menghargai teman, itulah indahnya bersahabat. Jadi ketika kamu butuh sesuatu, sahabat kamu ada. Ketika sahabat kamu butuh sesuatu, kamu ada gitu ya. Jadi saling mengasihi, tidak boleh berantem, pukul-pukulan atau ngomong kotor, jangan ya. Baiklah anak-anak memperlakukan sahabat anak-anak dengan penuh kasih, dengan sukacita. Belajar bersama-sama, jangan rebutan mainan ya, apalagi rebutan makanan, nggak boleh ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tentang menghargai teman. Ingat, Tuhan mau kamu mengasihi dan ramah kepada teman. Oke anak-anak, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Nah, biarlah kiranya kita boleh sama-sama menghargai teman-teman, saling mengasihi, jangan membenci, saling berbagi, jangan buat diri sendiri. Oke anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak belajar dan untuk bersyukur atas firman Tuhan hari ini, Ibu Elmi mau mengajak anak-anak berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang menghargai teman. Tuhan Yesus mau kami mengasihi dan ramah kepada teman kami dan juga adil, mau berbagi kepada teman-teman kami. Ketika kami punya makanan lebih, kami juga mau berbagi kepada teman-teman kami, sehingga kami sama-sama boleh menikmati makanan dan kemudian kami dapat bermain bersama-sama. Kalau ada teman kami yang sedih, kami mau menghibur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini?
Ibu percaya semuanya pasti luar biasa. Kalau anak-anak baik dan luar biasa, katakan yes, yes, yes. Ibu Yolita tanya lagi ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa kembali belajar. Namun anak-anak sebelumnya kita mau apa? Memuji Tuhan dan berdoa. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Anak-anak dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan untuk kami kembali belajar. Tolong kami, berikan kami kepintaran untuk kami bisa belajar dengan baik. Berkati juga Papa Mama yang akan mengajari kami. Berkati juga Ibu Monica dan Ibu Yolita yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu belajar kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan kan tadi? Nah, anak-anak pasti harus tetap semangat ya, supaya kita bisa belajar dengan baik. Anak-anak mau kan jadi anak pintar? Kalau mau jadi anak pintar, harus rajin belajar, harus semangat, tidak boleh lemah, tidak boleh malas. Kalau malas nanti jadi anaknya apa? Yang nggak pintar. Jadi harus semangat belajar. Hari ini kita mau belajar. Ibu Yolita mau nanya, hari ini anak-anak tahu nggak hari apa? Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2020. Iya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Makanya kita masih bisa tetap belajar. Iya, hari ini Ibu Yolita mau menyampaikan materi tentang temanya tentang apa? Kehidupanku. Apa anak-anak?
kehidupanku. Iya, tentang kehidupanku. Nah, tapi sebelumnya Ibu Yulita nih mau ngomong nih tentang sabar. Anak-anak tahu nggak sabar itu apa? Ada nggak yang tahu tuh? Ayo, siapa yang tahu sabar itu apa? Ibu Monika tahu nggak sabar itu apa? Apa ya? Ya, sabar itu ya kayak kita ini ya anak-anak, waktu anak-anak di TKA masih ingat nggak anak-anak? Kalau jam makan, sebelum makan pasti anak-anak akan baris untuk apa? Berjalan menuju tempat untuk apa? Apa ini? Iya, anak-anak menuju tempat untuk mencuci tangan. Pada saat mencuci tangan, anak-anak tuh pasti harus apa? Baris, pegang pundak teman. Gini ya, anak-anak kan pasti begini kan, pegang pundak teman jalan. Sampai di tempat cuci tangan, anak-anak harus mengantri, harus antri kan, satu persatu. Siapa dulu, baru dia. Waktu anak-anak antri mencuci tangan, tidak boleh dorong-dorong teman atau marah. Ayo cepat, cepat. Tidak boleh ya anak-anak, harus antri, harus apa? Sabar, sabar menunggu kan. Nah, kalau anak yang sabar tentu disayang Tuhan, tentu disayang sama Tuhan Yesus. Ya, seperti baris juga ya. Waktu pagi hari kalau mau masuk kelas, pasti anak-anak juga baris kan di depan kelas. Nah, baris, terus habis baris masuk kelas. Waktu baris masuk kelas juga satu-satu kan. Nah, tidak boleh. Ih, aku duluan. Ih, saya mau duluan ibu. Ibu, saya mau duluan ibu. Tidak boleh ya anak-anak. Harus antri, harus sabar sampai giliran anak-anak yang masuk ya. Tidak boleh bilang, Bu saya dulu, Bu saya dulu. Tidak boleh begitu ya anak-anak. Itu namanya tidak pintar. Anak yang pintar pasti dengar-dengaran, pasti sabar. Ya, anak-anak hari ini kan Ibu Yulita mau cerita tentang anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita. Tahu nggak tubuh kita itu apa aja? Ada apa aja di tubuh kita? Ayo, siapa yang tahu? Di tubuh kita ini ada apa ya? Dari yang paling atas, yang warnanya apa ini anak-anak? Tahu nggak? Ada nggak yang punya ini nih? Pasti semua ada dong. Ini namanya apa? Rambut. Terus apa lagi? Ada? Ini namanya mata. Iya, mata. Pinter ya anak-anak semua ya. Semua pinter, hebat. Ya. Terus ini ada telinga. Ibu Yulita nih mau nanya nih. Mau tanya nih sama anak-anak. Saat Ibu Yulita tanya, anak-anak jawab ya. Nah, sekarang contohnya Ibu mau tanya sama Ibu Monika. Ibu Monika tahu nggak anggota tubuh kita itu apa aja? Sekarang Ibu Yulita mau nanya nih. Ibu Monika tahu nggak mata itu ada di mana? Anak-anak ada yang tahu nggak mata itu ada di mana? Ada di sini? Bukan. Ada di sini? Ayo, mana matanya? Apa ini mata? Ya, siapa yang bisa jawab? Mata ada di belakang ya? Ada di belakang ya? Ih, kalau matanya ada di belakang nanti apa jadinya? Pasti lucu. Biasa matanya ada di mana? Di depan. Ini ada mata kita. Tuhan ciptakan mata untuk apa anak-anak? Untuk melihat. Sekarang Ibu Yulita mau tanya Ibu Monika. Ibu Monika mana telinga? Ini telinga. Betul nggak anak-anak? Betul nggak? Mana ayo telinganya mana ayo? Ini dia telinga. Telinga untuk apa anak-anak? Apa ya? Iya, untuk mendengar. Sekarang Ibu Yulita mau tanya lagi. Mana mulutnya Ibu Monika? Ini mulut. Ini mulut. Bener? Ini mulut anak-anak. Ih, salah. Ayo Ibu Monika mana mulut? Yang mana yang mulut? Coba, yang mana mulut?
Bukan berbicara marah-marah mama, marah-marah papa. Waktu papa mama ajarin belajar, mulutnya jangan dipakai untuk marah-marah. Ih, mami ya, bukan begini. Mami ya, ini mama. Tidak boleh ya anak-anak, mulut pakai untuk berbicara yang baik-baik saja ya. Nah, terus mana hidungnya? Hidung ada di mana ya? Coba anak tunjukin, anak-anak pegang. Mana yang namanya hidung? Deng deng deng. Hidung ada di sini. Ini namanya hidung. Apa namanya anak-anak? Ih, pinter ya. Ini namanya hidung. Hidung untuk mencium. Ya, Tuhan Yesus kasih kita banyak anggota tubuh ya. Bukan saja hanya mata, bukan hanya hidung, mulut, telinga, masih banyak. Ada rambut, kepala, ada tangan, ada kaki. Itu semuanya ciptaan Tuhan ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Dia ciptakan kita dengan baik. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, 2 mata. Coba kalau Tuhan Yesus hanya kasih 1 mata saja begini, bagus nggak anak-anak? Nggak bagus ya. Atau Tuhan Yesus tidak kasih mulutnya nggak ada. Bagaimana kita mau ngomong kan? Nggak bisa ngomong. Atau Tuhan Yesus kasih telinganya satu aja hilang, satunya hilang. Bagus nggak? Nggak bagus. Makanya Tuhan Yesus kasih 2 telinga, 2 mata supaya kita bisa melihat dan mendengar. Tuhan Yesus kita hebat. Jadi anak-anak harus bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus ya. Ya, anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau mengajak anak-anak untuk belajar menghitung. Kita akan menghitung tinggi badan dengan menggunakan jengkal tangan. Ya, begini anak-anak ya, menghitung ya. Sekarang Ibu Yolita mau berdiri, nanti Ibu Monica akan menghitung tinggi badan Ibu Yolita dengan jengkal tangan ya. Ayo anak-anak perhatikan ya. Sudah ada garisnya, tinggi Ibu Yolita seperti ini. Sekarang Ibu Monica akan menghitungnya dengan menggunakan jengkal tangan. Anak-anak hitung sama-sama ya kita ya. Hitung sama-sama, ayo. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. Ada berapa anak-anak? 8 setengah ya. Tadi Bu Monica hitung begini kan. Ini namanya jengkal tangan ya. Ya anak-anak, ini namanya jengkal tangan. Jadi menghitung begini. Nah, begini ini namanya menghitung dengan menggunakan jengkal tangan. Ya anak-anak, di rumah anak-anak boleh ukur tinggi badan anak-anak. Nanti anak-anak hitung pakai jengkal tangan anak-anak. Suruh mami garis sampai kemana ya, suruh bantu tingginya sampai mana dikasih tanda dulu. Nanti dikasih tanda baru anak-anak hitung sendiri pakai tangannya ini, jengkal tangannya ya. Hitung ada berapa. Bisa anak-anak? Pasti bisa karena anak-anak hebat. Ya anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau mengajak anak-anak untuk menyusun wajah manusia dari bentuk geometri. Ya, Ibu Yolita mau kasih tahu dulu bentuk geometri itu apa ya. Nanti anak-anak pasti bingung. Apa itu ya Ibu Yolita, bentuk geometri itu apa ya? Sekarang Ibu Yolita mau kasih tahu. Anak-anak tahu ini bentuk apa? Ini gambar apa nih? Bentuknya apa nih? Ini ya. Ini bentuk lingkaran ya. Dia bentuknya lingkaran bulat kan? Nah, bulat. Ini bentuk lingkaran. Nah, dan ini bentuk apa ini anak-anak kecil banget ya, kecil sekali. Ini bentuk apa? Segitiga. Ya tadi ada bentuk apa? Tadi ada bentuk ini. Ibu Yolita mau kasih gambar aja biar jelas ya. Tadi ada bentuk lingkaran. Terus habis lingkaran ada gambar segitiga. Ada segitiga ya anak-anak perhatikan ya. Nah, ini segitiga.
Ya, ini namanya bentuk geometri ya, bentuk geometri. Jadi anak-anak, kita mau menyusun wajah manusia dari bentuk-bentuk ini ya. Ini ada lingkaran kecil nanti untuk matanya ya. Ada setengah lingkaran kecil begini. Ini untuk apanya? Mulut dan untuk telinga juga ya. Ya, anak-anak, sekarang kita mau menyusun wajah manusia dari bentuk lingkaran ini. Yang pertama kita ambil dulu bentuk lingkaran besar. Nanti Ibu Monika akan menempelnya ya. Perhatikan Ibu Monika ya. Kasih lem ya. Kasih lem sedikit, jangan banyak-banyak anak-anak. Sedikit-sedikit saja ya. Nah, kemudian sudah kasih lem kan? Kita tempelkan. Nah, lihat. Tempel. Udah nih bulat. Terus kita kasih apa lagi anak-anak? Dua ini. Untuk apa? Matanya. Ayo Ibu Monika tempel. Ya, lihat ya, kasih lem juga. Tapi dikit ya, sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak ya. Coba lihat. Anak-anak lihat apa yang kurang di bola matanya itu. Di bola mata kita coba anak-anak lihat. Suruh maminya lihat, suruh papinya lihat. Di bola mata itu ada apa? Masih ada warna apa itu? Apa anak-anak? Hitam ya. Bola mata kita kan ada yang putih, ada yang hitam. Sekarang hitamnya kita kasih sedikit. Ayo Ibu Monika kasih sedikit hitamnya. Coba lihat. Sudah ada warna hitamnya. Anak-anak kalau di rumah boleh pakai pensil ya untuk bikin bola matanya yang hitam itu ya. Boleh pakai pensil, kasih sedikit di tengah-tengahnya. Apalagi yang kurang tuh anak-anak, coba lihat. Sudah ada mata, masih perlu apa ini? Apa? Iya, hidung. Sekarang kita kasih hidungnya dari bentuk apa? Segitiga. Ibu Monika tempelkan. Ya, kasih lem sedikit. Iya. Iya, sudah ada ya. Sudah ada mata, sudah ada hidung. Kemudian apalagi anak-anak yang kurang? Yang untuk ngomong ini apa ya? Yang tadi Ibu bilang untuk ngomong ini apa? Mulut. Sekarang masih perlu mulut. Kita kasih apa anak-anak? Kasih mulutnya dari bentuk lingkaran. Tapi yang setengah ya. Lingkaran dipotong menjadi dua. Ambil setengahnya saja. Ya, kasih lem kemudian ditempel. Lemnya ingat anak-anak sedikit saja. Ya. Coba lihat. Ya. Sudah ada mulutnya. Apalagi yang kurang? Ayo, yang untuk mendengar itu apa? Apa anak-anak? Iya, telinga. Ya, telinga untuk mendengar. Jadi kita kasih telinganya dulu. Telinga dari lingkaran yang bulat kecil ini, anak-anak potong menjadi dua ya. Kita tempelkan sekarang. Ya. Kasih lem. Ya, tempelkan telinganya. Sudah ya anak-anak, sudah ada mata, sudah ada hidung, mulut, telinga. Sudah lengkap ya anak-anak. Ini namanya kita menyusun bentuk wajah manusia dari bentuk
geometri. Yang tadi Ibu Yolita bilang ini ada lingkaran, ini ada segitiga. Ini namanya bentuk geometri ya anak-anak ya. Ya anak-anak, buat mama papa yang ada di rumah, kalau mau bentuk wajah manusia ini, Bapak Ibu bisa pakai kertas bekas ya, seperti kertas koran atau kertas kalender yang sudah tidak pakai boleh dipakai, boleh digunting bentuknya, nanti anak-anak yang akan menempelnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa pakai kertas bekas apa aja, boleh dipakai ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya Ibu Yolita mau mengajak anak-anak untuk menjiplak gambar. Menjiplak gambar dari mulut gelas. Coba lihat, Ibu Yolita bawa apa ini? Gelas. Gelas untuk apa anak-anak? Tahu? Untuk minum. Tapi ini nggak ada airnya anak-anak. Ibu hanya mau mengambil mulut gelasnya untuk kita menjiplak gambar. Cara menjiplaknya gini ya anak-anak. Perhatikan Ibu Monica. Kita tempelkan mulut gelasnya. Iya, tempelkan mulut gelasnya di buku gambar. Nanti anak-anak di rumah kan ada buku gambar tuh. Tempelkan mulut gelasnya, kemudian anak-anak mulai bikin lingkaran dari mulut gelas. Coba perhatikan. Ya anak-anak. Akhirnya ya. Jadi apa anak-anak? Bentuk apa tadi? Ini bentuk lingkaran. Iya pinter. Ini bentuk lingkaran. Dari apa? Dari mulut gelas ini ya. Nanti setelah anak-anak bikin begini, anak-anak boleh warnai ya. Kasih pensil warna, kasih warna supaya cantik. Anak-anak kalau menjiplak, Ibu Yolita mau yang rapi, tidak sembarang-sembarang ya, tidak coret-coret ya. Harus yang rapi. Bentuk lingkarannya harus bulat, tidak boleh coret-coret, tidak boleh asal-asal kerjakannya. Nanti kalau jelek hasilnya Ibu Yolita kasih bintangnya 1. Mau nggak anak-anak bintang 1? Nggak mau. Ibu Yolita kalau mau bintangnya, Ibu Yolita mau yang 5 bintang. 5 bintang itu tandanya bagus ya anak-anak. Gambar yang rapi, kemudian warnai yang rapi. Ya anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Bisa anak-anak? Pasti bisa dong. Ya anak-anak, kita akan nyanyikannya sama-sama, tapi anak-anak pakai gerakan. Yang tidak bergerak nanti, aduh, udah bagus ya, tidak bagus. Jadi anak-anak harus semangat, kita nyanyikan pakai gerakan. Dua mata saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Sekali lagi. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Ya anak-anak, saat nyanyikan lagu ini nanti kan mama papanya videokan buat Ibu Yolita lihat nih. Anak-anak nyanyi, Ibu Yolita mau anak-anak nyanyinya dengan semangat, jangan lemah-lemah, jangan kayak apa ya, kayak orang yang tidak makan yang gini. Dua mata saya, hidung saya satu. Aduh, jelek kan? Ya, Nana nyanyinya dengan semangat. Dua mata saya, hidung saya satu, gitu ya. Nyanyinya begitu yang semangat ya. Anak-anak pasti bisa, Ibu percaya. Anak-anak pasti bisa menyanyikannya dengan baik. Ya, sekarang Ibu Yolita juga mau mengajarkan anak-anak satu lagu baru ya. Nah, anak-anak di rumah bisa belajar lagu baru ini. Ini juga lagu tentang mata, hidung, kaki, tangan, lengkap ya, tentang anggota tubuh. Ya, kita nyanyinya sama-sama ya. Yang tidak bisa, anak-anak boleh belajar.
Ya anak-anak, dari tadi kan kita sudah belajar tuh, dari ibu ngajarkan tentang sabar waktu antri kan, harus sabar. Terus ibu sudah ajarkan tentang anak-anak menyebutkan nama anggota tubuh. Anggota tubuh kita semua ini, kita sudah belajar cara menghitung dengan jengkal tangan. Dan juga kita sudah apa? Menyusun bentuk geometri, bentuk wajah manusia yang tadi Ibu Yolita sudah ajarkan di situ. Dan juga sudah menjiplak gambar dengan gelas, dengan mulut gelas tadi ya, ini anak-anak sudah ya. Dan kita juga sudah bernyanyi. Sekarang pesan Ibu Yolita buat papa mama di rumah untuk memvideokan kegiatan anak. Saat anak menyebutkan bagian anggota tubuh, itu Bapak Ibu videokan ya. Kemudian waktu anak-anak menghitung tinggi badan dengan menggunakan jengkal tangan, Bapak Ibu juga rekam ya, divideokan. Kemudian anak-anak bernyanyi lagu Dua Mata Saya juga nanti divideokan, nanti dikirim buat kami, buat guru yang ada di kelas anggur, stroberi dan juga tulip ya Bapak Ibu. Itu mohon kerjasamanya dan kita akan menutup belajar kita hari ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Kita akan menutupnya dengan lagu Bapa Terima Kasih. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita akan berdoa, ikuti Ibu Yolita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami selama kami belajar. Saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk memberikan kami semangat belajar dengan baik. Berkati Papa Mama dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Nana, sampai jumpa.